Cuman tante-tante yang ke sana juga sudah meninggal. Jadi Tapi kan di Makassar ada Suita tuh. iya, dia juga nggak tahu. Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan bahas sosok yang menarik ya, Gubernur Maluku Utara Shirley Tjoanda. Betul. Ada beberapa sumber yang Anda bagikan, dan awalnya kita cuma mau klarifikasi satu hal kecil soal asal-usul keluarganya. Iya, betul. Tapi ternyata ini malah membuka cerita yang, jauh lebih dalam. Jadi, misi kita sekarang, yuk kita urai benang kusut ini. Mari. Oke, kita mulai dari misinformasi yang beredar. Ada kabar yang bilang kalau keluarga Shirley itu asalnya dari Takalar di Sulawesi Selatan. Tapi di catatan yang Anda kasih, pas dikonfirmasi, dia katanya langsung ketawa dan bilang itu keliru. Keliru banget katanya. Dan ini bukan sekedar salah sebut nama kabupaten loh. Oh, bukan ya? Bukan. Di catatannya kan dijelaskan, Takalar sama Jeneponto itu dua lokasi yang sama sekali beda. Seberapa beda? Jaraknya aja jauh dari Makassar, jadi ini bukan cuma salah sebut, tapi ya salah lokasi total. Leluhurnya itu dari Jeneponto, bukan Takalar. Nah, ini dia. Dan detail soal sumur tua di dekat rumah moyangnya di Tamalatea, itu kuncinya kan? Tepat sekali. Detail kecil itu yang membedakan gosip sama sejarah lisan keluarga. Benar-benar. Cerita turun-temurun yang jadi petunjuk penting ya. Dari petunjuk itulah kita bisa gali lebih jauh. Nama Mandarin Shirley kan Chua Lim Tin, dari orang tua marga Chua dan Liem. Oke. Nah, menurut analisis budayawan Tionghoa, David Aritanto Chen, yang juga ada di catatan Anda ya, Ya. marga Chua ini adalah salah satu marga besar dari suku Hakka. Tunggu. Suku Hakka. Kayaknya saya pernah dengar. Ada sesuatu yang khas ya dari suku ini? Nah, Anda benar. Soalnya beberapa tokoh publik lain juga dari sana sepertinya. Bukan kebetulan. Tepat. Analisis David Chen itu menyoroti kalau suku Hakka, yang sejarah migrasinya panjang banget, itu secara kultural dikenal punya darah dan bakat politik. Oh, menarik. Ini beda dengan katakanlah suku Tionghoa lain seperti Hokkien yang lebih dikenal sebagai pedagang. Kenapa begitu? Karena suku Hokkien kan datang lebih dulu, menguasai jalur pesisir, jadi fokusnya ke ekonomi. Sementara Hakka, sebagai pendatang yang lebih baru, seringkali harus masuk ke berbagai bidang untuk bisa bertahan dan beradaptasi, termasuk pemerintahan dan militer. Jadi ini bukan soal takdir atau semacamnya, tapi lebih ke warisan budaya yang terbentuk dari sejarah panjang adaptasi? Persis, itu dia. Ini soal lingkungan budaya yang mungkin menanamkan nilai-nilai tertentu, ketangguhan, berani ambil risiko, hal-hal yang sangat berguna di politik. Contohnya ada? Ada. Sumbernya menyebut nama lain seperti Ahok atau Basuki Cahayapurnama dan juga Brigjen TNI Teddy Yusuf. Ini bukan jaminan ya, tapi sebuah pola budaya yang menarik untuk dilihat. Wah, saya tidak menyangka klarifikasi soal Jeneponto bisa membawa kita sampai ke sini. Iya. Tapi ada satu lagi potongan puzzle dari catatan Anda yang kelihatannya kontras. Pendidikannya. Iya. Di satu sisi kita punya warisan leluhur yang kuat ini, di sisi lain biografinya itu modern dan global banget. Betul sekali. Ini perpaduan yang sangat menarik. Dia sekolah di Surabaya dan Denpasar, S1-nya Manajemen Bisnis Internasional di Surabaya. Dan puncaknya? Puncaknya meraih double degree, 2 gelar sekaligus dari studinya di Inholand University di Belanda. Wow, itu bukan profil pendidikan yang biasa ya, terutama untuk seorang pemimpin daerah di Indonesia bagian timur. Jelas bukan. Ada, sumbernya menyebut nama lain seperti Ahok atau Basuki Cahayapurnama dan juga Brigjen TNI Teddy Yusuf. Ini bukan jaminan ya, tapi sebuah pola budaya yang menarik untuk dilihat. Wah, saya tidak menyangka klarifikasi soal Jeneponto bisa membawa kita sampai ke sini. Iya. Tapi ada satu lagi potongan puzzle dari catatan Anda yang kelihatannya kontras. Pendidikannya. Iya. Di satu sisi kita punya warisan leluhur yang kuat ini, di sisi lain biografinya itu modern dan global banget. Betul sekali. Ini perpaduan yang sangat menarik. Dia sekolah di Surabaya dan Denpasar, S1-nya Manajemen Bisnis Internasional di Surabaya. Dan puncaknya? Puncaknya meraih double degree, 2 gelar sekaligus dari studinya di Inholand University di Belanda. Wow, itu bukan profil pendidikan yang biasa ya, terutama untuk seorang pemimpin daerah di Indonesia bagian timur. Jelas bukan. Jadi gimana kita menghubungkan dua dunia ini?
warisan Hakka yang identik dengan politik, dan pendidikan bisnis internasional dari Eropa. Kelihatannya kan beda banget. Justru disitulah mungkin kekuatannya. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, Oke, warisan budayanya itu bisa jadi fondasi ketangguhan dan intuisi politiknya. Sementara pendidikannya di Eropa memberinya perspektif global, kerangka manajerial modern. dan jaringan internasional juga mungkin. Tepat, ini narasi tentang bagaimana warisan budaya bisa bertemu dan bahkan diperkuat oleh perjalanan hidup yang modern. Jadi kita berangkat dari bantahan soal Jeneponto, lalu berakhir di persimpangan antara tradisi leluhur dan pendidikan global. Betul. Sebuah klarifikasi kecil yang ternyata membuka wawasan tentang kompleksitas identitas seorang pemimpin. Ini juga menjelaskan kenapa perannya sebagai gubernur wanita pertama di Maluku Utara itu jadi terasa begitu berlapis. Tepat sekali. Latar belakang yang unik ini mungkin memberinya perspektif dan ketangguhan yang berbeda dalam memimpin. Ini bukan lagi sekedar data biografi, tapi sebuah cerita yang utuh. Benar. Ini mungkin jadi memunculkan satu pertanyaan penting juga ya untuk Anda renungkan di rumah. Apa itu? Seberapa sering sih kita melewatkan cerita-cerita penting dari leluhur kita sendiri? Cerita yang mungkin tanpa kita sadari telah ikut membentuk siapa diri kita hari ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.